teman-teman semua, perkenalkan nama saya Indrani Mage, NIM 2003030088, kelas C semester 2, jurusan Sosiologi, Universitas Nusa Cendana Kupang 2021. Baik, di sini saya akan memperulikan tugas buku ke-11 Sosiologi Komunikasi yang berjudul Komunikasi Budaya dan Perubahan Sosial. Teman-teman, selamat menyaksikan parodi dari saya. Semoga kalian suka. Jangan lupa like. Terima kasih. Baik teman-teman, kita akan mulai terlebih dahulu tentang komunikasi untuk perubahan sosial adalah bidang akademik yang ditentukan untuk menyelidiki secara eksplisit yang bersifat transdisipliner yang dibentuk oleh berbagai masukan teoritis dari berbagai tradisi dari sosiologi dan pengembangan gerakan sosial. Pemanfaatan komunikasi, informasi, dan media dalam perubahan sosial adalah dasar untuk industri global yang didukung oleh pemerintah, lembaga bantuan pembangunan, yayasan, LSM internasional, serta lokal. Itu juga merupakan dasar untuk berbagai intervensi di tingkat akar rumput, yang dimana dengan proses komunikasi, partisipasi, serta media komunikasi membuat perbedaan melalui peningkatan kesadaran, mobilitas masyarakat, penguatan pemberdayaan, dan berkontribusi dari perubahan lokal. Seri ini tentang komunikasi sosial perubahan dengan sengaja memberikan ruang bagi tulisan kritik dalam teori, praktik, kebijakan, strategi, serta metode. Ini mengisi celah di lapangan dengan mengeksplorasi pemikiran baru, kritik, arjana, dan praktisi yang terlihat dengan baik sebagai industri yang mampu sebagai praktik lokal yang dibentuk oleh ekonomi politik sebagai sesuai dengan kebutuhan budaya lokal tersebut. Serial ini eksplisit yang bermaksud untuk menyoroti serta mengkritik dan mengeksplorasi kesenjangan antara janji ideologis, kelembagaan, kinerja, serta realitas praktik. Baik teman-teman, yang kita perlu ketahui juga bahwa komunikasi dibentuk oleh vektor globalisasi, baik dalam menghasilkan transformasi politik, ekonomi yang berskala besar di seluruh negara atau bangsa yang ditangkap dalam globalisasi sebagai pembangunan, dan dalam merupakan proses partisipasi aktivis yang menolak pemikiran efek globalisasi atau top down. Baik teman-teman, sebelum kita lanjut, kita akan mengetahui bahwa ada 5 proses perubahan sosial dan budaya dalam berkomunikasi. Yang pertama disebut dengan invensi. Sebelumnya membahas tentang invensi, maka perlu diketahui terlebih dahulu pengertian dari invensi tersebut. Invensi di sini merupakan salah satu proses perubahan sosial serta budaya yang dimana terdapat penemuan baru dalam komunikasi. Salah satu contohnya adalah sebagai proses perubahan sosial dan budaya adalah penemuan alat komunikasi baru berupa seperti ponsel dan HP. Yang kedua adalah difusi. Yang kita ketahui bahwa difusi adalah proses penyerapan nilai-nilai sosial dan budaya yang satu kepada dengan yang lain, berupa gagasan atau pemikiran tertentu. Proses difusi sendiri terdiri dari 3 jenis, yaitu yang pertama, proses perembasan damai, yaitu proses yang dilakukan dengan mempengaruhi orang lain dengan nilai-nilai budaya dengan cara yang lembut sehingga dapat diterima dengan baik. Yang kedua adalah proses perebesan dengan kekerasan. Berbeda dengan perebesan damai, proses perebesan dengan kekerasan justru dilakukan dengan cara yang sangat tidak menyenangkan. Penerimaan pemikiran dan gagasan ada dan dilakukan secara paksa dengan kekerasan verbal maupun non-verbal. Pemaksaan ini menyebabkan rusaknya sistem dan tatanan yang ada pada sebelumnya. Contohnya ialah masuklah Belanda ke Indonesia yang menjajah hingga ratusan tahun di negara Indonesia. Yang ketiga ialah simbiotik. Proses masuk yaitu proses masuknya unsur-unsur kebudayaan ke atau dari dalam masyarakat yang hidup berdampingan. Proses simbiotik terdiri dan terbagi lagi menjadi 3 jenis, yaitu mutualistik yang dimana kedua belah pihak saling diuntungkan. Yang berikut komenstralistik yang dimana salah satu diuntungkan dan pihak lain tidak diuntungkan tapi tidak pula dirugikan. Yang kedua parasistik yang dimana satu pihak diuntungkan dengan pihak yang lain dirugikan.
Yang ketiga ialah proses akulturasi. Proses selanjutnya dari proses sosial dan budaya dalam komunikasi adalah akulturasi, yang dimana bertemunya dua budaya yang berbeda, namun nilai-nilai dalam budaya yang masih lama dapat dirasakan. Salah satu contoh dari proses akulturasi adalah penggunaan wayang kulit yang berasal dari daerah Jawa yang menyebarkan ilmu Islam yang berasal dari Arab. Penemuan kebudayaan ini berbeda menjadi salah satu komunikasi yang sangat unik, yang dimana budaya baru bertemu dengan budaya lama tanpa menggeser nilai-nilai kebudayaannya. Yang keempat disebut dengan asimilasi. Berbeda dengan akulturasi, pada proses asimilasi ini, pertemuan dua budaya yang berbeda justru menghasilkan budaya baru. Pertemuan dua budaya ini tidak mengandung unsur budaya yang telah ada pada sebelumnya, sehingga yang ada hanyalah budaya yang baru. Salah satu contoh asimilasi, perubahan cerita mengenai asal mula Hari Valentine, di mana para petinggi Vatikan tidak mampu menghapus kebudayaan pangan dalam menyembah dewa kesuburan, sehingga menggantikan cerita tersebut dengan cerita pendeta yang berjuang demi cinta agar kebudayaan tetap pangan bisa diterima masyarakat Kristiani. Dan yang kelima ada akomodasi. Menurut J.L. Gillen dan C.P. Gillen, akomodasi memiliki arti sebagai suatu pengertian yang digunakan oleh para sosiologi untuk menggambarkan suatu proses dalam hubungan-hubungan sosial yang sama artinya dengan pengertian adaptasi yang digunakan oleh para ahli biologi untuk menunjukkan pada suatu proses di mana makhluk hidup harus menyesuaikan diri dengan alam dan lingkungan sekitarnya. Akomodasi di sini menjadi proses di mana masyarakat berusaha untuk meredam konflik yang telah terjadi dalam proses perubahan sosial dan perubahan dalam komunikasi. Baik teman-teman, kita langsung saja melihat parodinya dari saya. Saya mau tanya kamu, bedanya orang sabu dengan orang roti itu apa ya? Kayaknya sama. Beda kan? Namanya saja sudah beda, sabu, roti. Memang pakaiannya tuh agak sama, tapi orang sabu itu orang sabu menggunakan bahasa sabu dan orang roti menggunakan bahasa roti. Memang agak sama sih, tapi beda lah, dari pakaian adatnya saja sudah beda. Teman-teman, yang kita ketahui pada zaman dahulu, orang mau berkomunikasi satu sama lain, misalnya berbeda pulau, mereka harus menggunakan surat menyurat yang dikirim melalui kantor pos. Entah itu berapa lama yang akan sampai, bisa menjadi 1 bulan, 2 bulan, bahkan 3 bulan, tergantung pengirimannya. Dan itu merupakan hal-hal tersulit pada zaman dahulu. Dan sekarang semua sudah dilengkapi dengan fasilitas-fasilitas yang memadai. Contohnya sekarang kita sudah bisa menggunakan handphone, yang dimana kita bisa mengirimkan pesan, bisa bertelepon tanpa batas waktu. Bisa siang, bisa malam, dan kapanpun dan dimanapun. Teman-teman, di sini kita mengetahui bahwa Indonesia memang memiliki banyak budaya dan bahasa. Di antaranya contohnya orang Sabu dan orang Maumere. Cara tata bahasanya pun berbeda dan bahasa yang digunakan pun berbeda. Ini merupakan salah satu perubahan sosial pada komunikasi. Dan agar tidak terjadi kesalahpahaman, kita dapat membedakan bahwa Sabu dan orang Maumere itu adalah suatu sistem budaya yang berbeda. Baik teman-teman, ada 3 contoh perubahan sosial dalam berkomunikasi. Yang pertama dengan kita menggunakan telepon genggam. Di sini telepon genggam juga termasuk alat komunikasi, yaitu cara kita mengirimkan pesan SMS dimanapun dan kapanpun tanpa ada batas waktu. Yang kedua ialah media sosial. Di sini media sosial yang kita gunakan seperti Facebook, Instagram, dan lain-lain, yang digunakan untuk berkomunikasi dengan orang lain yang tidak kita kenal, dan kita bisa berteman melalui aplikasi itu, dan kita menjadi lebih akrab, dan kita mengetahui apa saja yang terjadi di belahan daerah lain. Yang berikut ialah tentang radio dan televisi. Di sini radio dan televisi juga termasuk alat komunikasi, yang dimana radio akan menyampaikan berita melalui gelombang suara, sedangkan televisi melalui gambar yang akan diberikan pada tayangan televisi. Yang perlu kita ketahui juga ada beberapa contoh tentang perubahan sosial dan budaya dalam bidang komunikasi. Yang pertama tentang surat menyurat yang diganti oleh HP. Memang pada zaman dahulu
masyarakat atau nenek moyang kita sering menggunakan surat untuk memberikan kabar, dan sekarang telah diganti dengan HP. Dan yang kedua ialah laporan berita terkini yang diakses biasanya melalui televisi, kini bisa diakses melalui smartphone atau HP. Baik teman-teman semua, yang kita ketahui bahwa komunikasi memiliki beberapa sifat. Yang pertama, komunikasi dapat membangun identitas. Di sini komunikasi berhubungan dengan membangun identitas yang kita miliki. Yang kedua, pola komunikasi keluarga. Dan yang ketiga, pola komunikasi antar suami dan istri. Dan yang keempat, gaya komunikasi orang tua. Yang kelima, praktek pengasuhan anak. Dan yang keenam, komunikasi pernikahan antar budaya. Oke teman-teman, sekian parodi dari saya dan penjelasan sedikit mengenai komunikasi budaya dan perubahan sosial. Terima kasih. Saksikan video dari saya, semoga kalian suka dengan video saya, dan jangan lupa tonton video-video selanjutnya. Teman-teman, jangan lupa like video saya. Terima kasih.